ke-12. Ke-12. Oke, ke-12 dan Ke-9. Ya. oke, maaf, kita ralat ke yang ke-9. Ke yang 9 dari SDM itu sendiri ya. Karena kan materinya itu terkait dengan Triple S, strategi, sistem, dan SDM. Dan ini sharing discussion yang terakhir di tahun ini, insya Allah berjalan dengan lancar nanti. Ya, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara dari kegiatan kita hari ini. Ada pembukaan oleh saya sendiri, selanjutnya nanti ada kata sambutan oleh Presiden Direktur PT KIMS Intrasindo Bapak Ahmad Tirmizi Hutasuhud. Terus pengenalan training center dan KIMS Community dari Ibu Rahma Maidani. Tepuk tangan, kan? Selanjutnya ada review SND peningkatan kompetensi untuk produktivitas kerja Ibu Husna. Selanjutnya nanti materi atau review ya sedikit tentang materi kita yang sekarang itu pola hidup sehat dengan berolahraga di lingkungan kerja masih dengan Ibu Husna. Selanjutnya akan kedua kata sambutan oleh Presiden Direktur PT KIMS Intrasindo kepada Bapak Ahmad Tirmizi Hutasuhud. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah di penghujung tahun 2018 dan ya syukur ya kehadiran Rasulullah Subhanahu wa taala. Dari 9 sesi, 9 Triple S, satu aspek strategi ada 3, sistemnya 3, SDM-nya 3, jadi ada 9. Jadi yang 9 atau yang 10 ini. Jadi emang kalau berdasarkan perhitungan Triple S yang ke-9 ya, S yang 9 ya, kayak gitu ya, aspek yang 9. Sebenarnya sih totalnya 10, dimana yang pertama itu dulunya pas waktu ulang tahun KIMS ya, tanggal 22 Februari dulunya di Traders. Tapi kita anggap itu pembukaannya ya. Jadi kita mulai discussion di cafe kita ini bulan 3 ya kemarin ya. Kita anggap ini ke yang 9. Dan alhamdulillah hari ini yang terakhir untuk aspek yang terakhir ya, kesehatan, dan sudah terlaksana. Tepuk tangan untuk buat training center. Walaupun pesertanya ini nih, nah, tapi yang penting jalan dulu ya kan. Karena misi pertama adalah untuk kita. Untuk kita bisa sharing, menimba ilmu supaya kita bisa lebih menerapkan konsep produk Triple S kita, strategi sistem SDM di KIMS untuk 2019. Bangun pagi sebelum azan itu tubuh itu sudah ada yang namanya alarm atau ritme sirkadian kalau dalam psikologi. Ritme sirkadian itu yang mengatur tubuh. Kenapa pagi jam 9 ke jam 10 padahal kita sudah sarapan nih jam 7 atau jam 8 kita udah sarapan, tapi jam 9 ke jam 10 itu kita suka lapar. Ya nggak? Pernah nggak merasa yang seperti itu? Ya itu alamiah banget, karena di pukul 9 sampai pukul 10 itu hormon tubuh lagi bekerja dan sistem peredaran darah lagi naik-naiknya. Kalau di suhu itu suhu badan itu panas. Makanya kita suka lapar di jam-jam segitu. Itu berarti sudah punya asam lambung, Bu, kalau setiap jam lapar. Nah, kalau misalnya di setiap jam lapar itu memang udah ada gangguan di lambungnya. Kenapa lambung? Kalau sudah lambung yang terkena itu sudah mengalami, mohon maaf, stres. Atau berhenti merokok, pilih makanan yang tepat. Ya, ini dia. Siapa di sini yang jarang mandi? Mandi jarang. Ya, mandi itu juga salah satu ya. Kebersihan kita, kesehatan kita, mandi. Oke, ini video lagi, terakhir video. Karena dalam
pekerjaan, kamu mungkin menyalahkan atasan yang bersikap semena-mena, tenggat waktu yang menghantui, atau jam kerja yang terlalu panjang. Tekanan memang sering dianggap sebagai yang terjadi penyebab stres dalam pekerjaan. Padahal sebenarnya stres tidak bersumber dari tekanan yang terjadi di kantor. Cara dan sikapmu dalam menghadapi tekanan inilah yang menyebabkan stres. Tekanan bisa berubah menjadi stres apabila seseorang memikirkan masalah dan tekanan di masa lampau secara berlebihan. Stres juga bisa muncul jika kamu terlalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Banyak sekali masalah yang timbul akibat stres, seperti cepat lelah, sulit tidur, dan sakit kepala. Stres yang berkepanjangan dapat berakibat serius, seperti masalah tujuan. Berikut adalah 4 tips jitu untuk menghadapi stres dalam pekerjaan yang dirangkum dari Harvard Business Review. Hal pertama yang harus dilakukan adalah bangun dari lamunan. Misalnya dengan melakukan aktivitas fisik ringan, seperti bertepuk tangan, berdiri tegak, dan menggerakkan tubuh. Lakukan berbagai aktivitas yang bisa membuatmu merasakan sensasi dari kelima indera. Stres membuat kamu tidak mampu fokus pada masalah di depan mata. Maka, langkah selanjutnya adalah mengembalikan perhatianmu pada masalah yang bisa dikendalikan. Awali dengan menulis dan memilah seluruh permasalahan yang sedang dialami. Kemudian, kerahkan tenaga pada masalah yang bakal memberikan impak terbesar saat terselesaikan. Membesar-besarkan masalah merupakan salah satu faktor penyebab stres. Karena itu, kamu perlu memandang masalah secara objektif demi kebaikan diri dan tim. Tanyakan dirimu 3 hal berikut ini. Bagaimana kondisi saat ini dibanding masa lalu? Apa hal yang lebih buruk dari kondisi sekarang yang mungkin terjadi? Dan peluang apa yang belum saya manfaatkan? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa membuatmu melihat masalah dengan lebih objektif. Langkah terakhir adalah mencoba ikhlas. Meski berat, ada 3 hal yang bisa dilakukan dalam membantumu ikhlas. Pertama, suka atau tidak, kamu harus menerima kenyataan. Yang kedua, kamu bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari masalah yang dialami. Terakhir, lakukanlah sesuatu untuk menyelesaikannya. Jika kamu mampu mengelola stres dengan baik, tekanan seberat apapun akan mampu kamu hadapi tanpa masalah. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus. Oke, selesai. Nah, itu dia tadi ya tipsnya untuk kita manajemen stres, ya kan. Terkadang kita suka mencari akar, ya. Maksudnya ini kenapa bisa seperti ini. Kodratnya manusia adalah menjalani Rabbul Alamin. Allah itu yang mau mengatur, gitu. Kita hanya menjalankannya saja. Menerima, ikhlas, sabar, dan kalau bahasa Jawanya legowo. Gitu. Kita memang harus menerima ikhlas, itu sudah takdirnya. Kita ini punya milik Allah gitu. Ya kita kembalikan saja kepada Sang Khalik yang memang segalanya maha mengatur. Saya buka lagi untuk acara sharing and discussion kita setelah tadi Isoma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Baru 20%. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, ya terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Ya, kurang keras. Oke. Ya, tadi udah dijelaskan tentang berbagai macam teori dari Bu Usna sebagai pembuka terkait dengan apa sih olahraga itu, terus bagaimana olahraga itu yang baik. Setelah itu definisinya dan sebagainya. Dan itu mungkin kita akan membahas terkait dengan olahraga ini lebih luas lagi karena beliau ini sudah jadi praktisinya, sudah dapat lisensi juga gitu ya. Tadi udah beberapa cerita sedikit terkait dengan Zumba dan sebagainya. Jadi kebetulan di Unimed ya, di Unimed kan pendidikan olahraga. Jadi itu semua dipelajari gitu. Terkait dengan olahraga lah semua tadi udah dijelaskan, jadi kita lebih pas gitu mengobrolnya dengan orang yang memang praktisinya. Nah, untuk lebih efektifkan lagi waktu, langsung saja saya serahkan kepada Pak Rudi Purnomo, SPD. Kepada waktu dan tempat saya persilakan. Langsung saja ya. Kemudian perkenalkan ya. Nama saya Rudi Purnomo. Alamat Jalan Karya 2,
nomor 39 ya, dekat dari sini. Kemudian pendidikan terakhir saya S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga di Universitas Negeri Medan. Selanjutnya pekerjaan saya instruktur senam aerobik dan zumba. Cuman itu aja pekerjaannya untuk sekarang ini. Dan pada malam hari ini saya berterima kasih sekali telah diberi kesempatan ya untuk membawakan sharing dan diskusi sebagai pematerinya di bagian olahraganya. Saya bersyukur sekali. Kenapa? Ini mudah-mudahan menjadi wawasan untuk saya juga ya, untuk kita semua. Kemudian langsung saja materi kita ya. Apa olahraga itu? Apa sih olahraga itu? Dan mengapa dengan olahraga? Di sini saya kembalikan ke Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Dalam 3 bulan ini aja ya, dalam 3 bulan di bidang olahraga, di bagian olahraga di diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita lakukan? Oke, yang di kantor kita ini rutinitasnya setiap Sabtu pagi ya, Selebihnya di luar kita kantor Sabtu pagi, adakah yang kita melakukannya olahraga di luar? Ada ya. Coba masing-masing kita mereview diri kita masing-masing. Dan ada efektifnya enggak olahraga yang kita lakukan itu? Dalam 1 minggu itu selain di kantor ataupun di hari libur atau selepas pulang kerja ada melanjutkan olahraga. Coba kita review diri kita masing-masing dan efeknya ada nggak di badan kita gitu? Ada ya. Kalau ada berarti olahraga yang kita lakukan itu efektivitas. Kemudian langsung saja, apa sih itu olahraga? Banyak para ahli menjelaskan apa itu definisi dari olahraga. Kalau menurut saya, olahraga itu suatu bentuk aktivitas fisik yang terencana dan terstruktur yang melibatkan gerakan tubuh untuk melatih otot, tulang, sendi, dan bagian-bagian tubuh lainnya. Itu definisi dari olahraga. Kemudian di sini dijelaskan suatu aktivitas fisik maupun psikis seseorang yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan. Olahraga salah satu untuk mereduksi stres, menggiatkan metabolisme tubuh, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dalam ini istilah bahasa ya yang sering kita dengar, mens sana in corpore sano. Itu dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, sudah pasti ya. Kalau kita sehat, kita gampang untuk melakukan segala jenis aktivitas kantor, pekerjaan rumah, yang ibu rumah tangga atau yang pekerjaan lainnya lah ya. Itu akan lebih mudah melakukannya. Kenapa? Tubuh kita itu sehat. Kalau udah sehat, kita sudah pasti bugar ya, gampang melakukan segala sesuatunya. Kemudian pada lanjut next, manfaat dari berolahraga. Di sini ada gambar ya, manfaatnya. Manfaat dari olahraga itu ini sebaliknya kalau kita tidak melakukan olahraga, efek kita tidak melakukan olahraga, malas berolahraga, ini efeknya. Ada stroke,
diabetes, darah tinggi atau hipertensi, kemudian ini tulang punggung itu ya, kemudian stres. Itu kalau kita tidak melakukan olahraga. Next. Selanjutnya stroke, darah tinggi, sudah pasti ya. Itu akibatnya apa? Akibat malas kita berolahraga. Karena sekarang di zaman yang modern, itu kita sudah malas gitu. Karena apa? Semua itu sudah memakai, zamannya canggih ya, memakai remote, lift, eskalator. Kemudian kita udah terlalu malas lah. Itu yang membuat kita malas untuk berolahraga, dan ini penyebabnya. Yang ada penyakit pada datang ke tubuh kita, badan kita ya. Oke, next. Ini manfaat olahraga ya, untuk meningkatkan suasana hati ya, suasana hati terutama. Kalau kita olahraga, suasana hati kita menjadi senang, riang. Itu. Ini contohnya kita Zumba ya. Zumba itu efeknya luar biasa. Ini kembali ke profesi saya, Zumba itu. Kita dapat fitnessnya, dapat latihan fisiknya, dapat kardiovaskularnya, melatih daya tahan otot jantung dan paru-paru kita. Kemudian kita menjadi lebih ceria. Itu salah satu bentuk olahraganya ya, Zumba, aerobik ya, itu salah satu jenis olahraganya. Kemudian kerja otak, sistem kerja otak kita tidak gampang pikun ya. Oke, next. Jenis-jenis olahraga ya. Ini yang barusan saya sebutkan, olahraga kardiovaskular ya, jenis olahraga yang fokus untuk meningkatkan pernapasan dan denyut jantung. Apa saja? Di antaranya yaitu ada jogging ya, jogging, renang, senam, bersepeda, kemudian masih banyak lagi. Jogging ini termasuk ke dalam jenis olahraga apa, aerobik ya, olahraga aerobik. Karena olahraga itu dibagi dua jenis, aerobik dan anaerobik. Aerobik itu olahraga yang dilakukan dengan intensitas waktu yang cukup lama. Kemudian sedangkan anaerobik itu dengan waktu yang singkat. Contohnya yang anaerobik yang waktu singkat, dia sprint 100 meter. Itu membutuhkan waktu yang singkat, dan itu untuk kita ketahui, sprinter itu jenis serabut ototnya itu beda. Dia serabut ototnya yang berwarna putih. Sedangkan yang untuk aerobik, kita yang melakukan olahraga dalam jangka waktu yang lama, itu jenisnya serabut otot merah ya. Kita dapat melakukan olahraga itu dalam waktu yang cukup lama. Contohnya yang itu tadi, yang aerobik, renang, itu kita melakukannya perlahan, pelan. Itu jenis otot kita itu serabut merah ya. Kemudian olahraga pembentukan atau shaping, healthy people, latihan yang meningkatkan massa otot dan bentuk tubuh. Olahraga pembentukan apa itu? Contohnya kita di tempat gym ya, di tempat gym, angkat besi, kemudian di situ pembentukan bagian-bagian otot tubuh kita yang kita latih dan kita bentuk. Contohnya kita latihan otot lengan untuk bicep, tricep, shoulder, trapezius, itu jenis-jenis otot yang kita latih. Kemudian rectus abdominis ya, abdominis itu otot perut kita
Itu termasuk ke dalam olahraga pembentukan atau CP. Next, ya ini latihan beban. Latihan ini dapat meningkatkan massa otot. Lakukan maksimum satu gerakan 10 kali pengulangan untuk satu set. Jangan lupa beristirahat selama 6 detik tiap kali ganti gerakan. Oke, ini latihan beban ya. Latihan beban yang seperti gambar ini namanya latihan body weight training. Latihan dengan menggunakan berat badan kita sendiri. Contohnya itu tadi sit up, push up, ada squat, ada pull up, kemudian ini pilates, beda ya. Pilates seperti ke arah yoga, termasuk jenis olahraga juga. Kemudian ini tentang gerakan 10 kali, sebanyak 10 kali. Itu pengulangannya, repetisinya. Jadi kalau kita latihan, kita harus pakai program latihan kita. Dan olahraga yang kita lakukan itu minimal seminggu itu 3 kali, dan maksimalnya itu seminggu 5 kali. Itu yang efektif. Seminggu 3 kali. Misalnya kita olahraga beban di tempat fitness, kita harus terprogram. Misalnya hari kita bagi ya, Senin, Rabu, dan Jumat kita kelang-kelang 1 hari. Itu hari Senin programnya apa aja, yang kita latih otot apa aja. Kemudian Selasa, kemudian Jumat, misalnya Jumat khusus untuk latihan otot kaki, ada leg curl, squat, itu jenis latihan otot kaki ya. Kemudian untuk lengan ada latihan untuk otot bicep dan tricep. Itu harus fokus ya. Senin bagian lengan, Selasa bagian rectus abdominis, kemudian yang Jumatnya otot kaki. Itu dibagi-bagi ya. Kemudian selain kita di tempat gym, kita bisa melakukannya di rumah kita masing-masing. Contohnya sebelum kita pulang kantor, boleh juga itu ya. Kalau kita nggak sempat ke tempat gym, kita melakukannya sendiri di rumah. Kita program, bisa gunakan berat badan kita sendiri, body weight training. Kita sit up, push up sendiri di rumah, kemudian ada squat. Kita perhatikan repetisi dan setnya, melakukannya. Misalnya sit up, kita melakukannya ini 10 repetisi, lakukan 3 set, jadi 10 kali 3 jadi 30 kali. Itu untuk sit up aja. Untuk push up seperti itu juga, 10 repetisi 3 set jadi 30 kali, jadi terprogram dia. Untuk hari berikutnya tingkatkan lagi, 1 setnya 12 repetisi jadi 12 kali 3 jadi meningkat. Kemudian hari berikutnya tingkatkan lagi untuk sampai ke 15, dan sampai nanti maksimalnya kita kembali turunkan lagi. Ada itu ketentuannya, ada literaturnya, ada yang menyatakan seperti itu. Tingkatan latihannya, cuman saya lupa ya. Saya lupa, sudah lama tidak saya buka ya, seperti itu. Oke, next, lingkungan kerja. Kita masuk ke lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah kehidupan sosial, psikologi, dan fisik dalam perusahaan yang berpengaruh terhadap pekerja dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian kondisi lingkungan kerja dikatakan baik atau sesuai apabila manusia dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. Kesesuaian lingkungan kerja dapat dilihat akibatnya dalam jangka waktu yang lama dan lebih jauh lagi. Lingkungan kerja yang kurang baik dapat menuntut tenaga kerja dan waktu yang lebih banyak mendukung diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien. Ini lingkungan kerja. Kemudian lingkungan kerja itu dibagi lagi menjadi, yang pertama lingkungan kerja fisik, yaitu lingkungan kerja yang langsung berhubungan dengan karyawan seperti pusat kerja, kursi, meja, dan lain sebagainya.
Lingkungan perantara atau lingkungan umum dapat juga disebut lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi manusia, misalnya temperatur, kelembapan, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran, mekanik, bau, tidak sedap, warna, dan lain sebagainya. Ini lingkungan kerja fisik. Lingkungan kerja fisik yaitu tempat kerja yang langsung orang tersebut melakukan bersentuhan langsung dengan apa yang dia kerjakan, seperti ngangkat alat berat, ngangkat yang beban-beban. Sepertinya ini bagian SPSI ya, angkat itu termasuk jenis kerjaan juga, mengangkat barang-barang, itu fisiknya harus lebih kuat. Itu lingkungan kerja yang fisik. Kemudian yang lainnya lingkungan kerja non fisik. Lingkungan kerja non fisik semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan dengan sesama rekan kerja ataupun hubungan dengan bawahan. Ini contohnya yang di lingkungan kantor ya, di kantor. Contohnya di kantor kita ini termasuk ini lingkungan kerja non fisik. Jadi kita banyak aktivitas kita di hadapan komputer ya, kemudian langsung berhubungan dengan atasan. Lebih banyak kita berpikir ya, yang tadi yang fisik kita banyak mengandalkan ke tenaga kita, otot kita ya. Kalau yang fisik kita berpikir, sharing dengan atasan gitu, seperti itu. Oke, next. Sudahkah Anda berolahraga hari ini? Siapa yang sudah olahraga hari ini tadi? Tidak ada ya. Besok ya, besok Sabtu pagi ya, Bu. Oke, seperti itu. Jadi di sini termasuk ya yang tadi lingkungan kerja non fisik itu sangat dianjurkan kali untuk para staf dan pegawainya itu di luar kerja, di luar jam kerja diwajibkan untuk berolahraga minimal seminggu 3 kali ya. Itu untuk apa? Untuk menjaga kondisi fisik kita tetap sehat ya. Oke, terima kasih. Seperti itu. Sini ada langsung tanya. Sesi tanya jawab ada. Luar biasa ya materinya yang sudah diberikan oleh Pak Rudi Purnomo ya, terkait dengan apa itu olahraga, terus apa saja olahraga yang bisa dilakukan buat para pekerja. Kita kan pekerja nih, masuk jam 8, otomatis kita bangun sebelum subuh. Setelah itu bagi ibu-ibu ada yang masak, ada yang nyiapi bontot suaminya, mungkin kan menyiapi bontot untuk anak-anaknya gitu ya. Setelah itu bagi yang belum menikah mungkin kan mandi terus dan sebagainya. Apalagi anak kos gitu ya, harus mempersiapkan bekalnya sendiri gitu ya. Nah, waktu itu kan sangat minim gitu ya, Pak. Ya, betul. Waktu sangat minim, terus udah manfaatkan itu, sebaik-baiknya. manfaatkan dan sebaik-baiknya kan. Kita pulang jam 4, ada yang mungkin agak lama pulangnya, terus setelah itu ada yang kegiatan yang lain sampai rumah malam. Sudah malam olahraga, jadi males gitu. Jadi malas. Nah, Pokoknya intinya sempatkan berolahraga seminggu minimal 3 kali supaya badan kita tetap bugar dan sehat. Iya. Kita lebih gampang melakukan aktivitas kita kesehariannya seperti itu. Oke. Kalau kita sehat, bugar, kita pasti lebih gampang melakukan aktivitas kita sehari-hari seperti itu. Nah, ya itu tadi ya, sehat itu mahal tapi sakit lebih mahal gitu. Sakit lebih mahal. Oksigennya berapa, Mas? Untuk beli Oksigen. oksigen aja udah berapa puluh ribu gitu ya, Iya. atau berapa juta mungkin ya kalau di rumah sakit. Nah, mungkin ada teman-teman atau bapak ibu, rekan-rekan semua yang ingin ditanyakan terkait dengan ini. Oh, banyak ya. Sisi belakang, sayap belakang ada. Oh, ada. Iya. Oke. Pilih dulu, Bang. Yang mana duluan nih, Bang? Yang tua. Yang tua. Oh, ibu, iya. Ibu dulu. Oke.
Ya. Yang badannya paling besar. Oh, iya. Oke, nanti berdiri Bu, jelaskan. Jangan berdiri besar kali saya nggak Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih ya Pak Rudi sudah Iya. hadir di acara kami setelah kita terkendala pending ya sebulan kemarin. Iya, betul, Bu. Karena kami ada kegiatan lain dan apresiasi buat Bang Rudi, nggak usah Bapak lah ya Bang Iya. Rudi. Jadi demi ini mengkorbankan kelas yang lain gitu ya. Tadi udah disempatkan juga ke Oh udah kelasnya, ya. Bu. Iya. Tapi dari Bisa. sana lari. Ingat ya kan? Tidak apa-apa, Bu. Yang penting kita bisa berkumpul di malam Wis, malam mantap. hari ini. Saya sudah senang. Dan ini perdana ya. Iya. Perdana bagi saya di tempat ini dan selama hidup saya ya. Selama hidup ya. Selain sidang seminar ijazah waktu kuliah, ini yang kedua kalinya saya membawakan sharing dan diskusi. Dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ya apa yang sudah saya jelaskan. Harap maklum ya. Biasanya kita langsung praktek ya kan, jalan di tempat. 1, 2, 3, 4, gitu ya. Emang lo kata gampang di situ sampai ngomong. Butuh mental juga Bu ya. Seperti halnya instruktur di depan kita butuh mental. Kita pun harus lebih dari peserta ataupun member kita ya di belakang. Kita harus lebih semangat, lebih ceria. Kalau enggak bagaimana member kita mau percaya sama kita gitu ya kan. Udah lanjut Bu. Ya emang gitu, kalau orang yang banci tampil sekali pegang mic aja nggak mau lepas dia ngomong aja kayak gitu. Ya jadi di Kim sini kami juga semuanya ini awalnya memang nggak bisa ngomong, tempat pembelajaran gitu. Kalau boleh dibilang kawah Chandra di muka, teman-teman ini banyak juga fresh graduate yang awalnya nggak bisa ngomong, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah pengen ngomong. Kalau udah disuruh pegang mic nggak berhenti ngomongnya. Nah, jadi ya kita sama-sama belajar. Kalau ada kekurangan itu kan kesempurnaan itu hanya milik Allah gitu ya. Jadi kita bisa evaluasi. Ya, baik. Saya balik ini mau pertanyaan saya. Karena udah ada expertnya, kita bilang expert karena di belakang namanya udah ada sarjana pendidikan. Oh enggak ada ya, olahraga enggak ada ya? SPD aja Bu, SPD ijazah, SPD aja. Ya, berarti kan apa yang tadi disampaikan nanti itu kan berdasarkan ilmu yang dimiliki. Iya, Jadi kami lebih percaya. Gitu. Iya, Ya, percaya. Oke. Setiap Sabtu itu kan memang kita itu komitmen dari kita ya atau manajemen Program ya Bu. Program untuk meningkatkan kesehatan gitu ya, untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian juga tema malam hari ini adalah hari terakhir di bulan Desember juga di awal akhir tahun 2008 untuk membahas tema kesehatan. Sebenarnya pertanyaannya gini, kan setiap Sabtu itu kita senamnya aerobik. Aerobik itu kan tadi dibilang untuk pernafasan dan jantung. Jantung dan paru-paru. Oke, jantung dan paru-paru. Iya, organ yang tercapai, maksudnya latihan terutama untuk jantung dan paru-paru kita itu aerobik. Yes. Iya. Dan selebihnya nyusul seperti bagian sendi-sendi kita, otot, tulang itu menyusul setelah jantung dan paru-paru. Kalau aerobik itu yang pernah saya ketahui, apalagi untuk kayak saya nih ya, udah berumur, kemudian masa tulangnya itu sudah mulai berkurang. Iya. Kan tumpuannya kan di lutut. Di lutut semua Bu. Nah, apalagi upper saya itu kan besar, bawahnya kayaknya seimbang. Tapi kalau ya bawahnya kecil itu kan Dan jadi pinggul ya Bu ya. jadi Sama pinggul. ya kan itu kan repetisinya gitu ya. Musik. Ya, kemudian kan gerakannya tuh kalau lihat teman-teman kalau aerobik kan gak ada sih yang cuma gini aja gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya aerobik itu kan yang dari low, high gitu kan, ada impactnya kan. Pemanasan. Pemanasan. Iya, inti dan Iya. Dan setahu saya kan kalau aerobik itu memang dia langsung yang kan kelihatan jalan cepat aja gini gitu. Itu kan iya. pengaruh ya, maksudnya bagi orang yang berumur apakah itu aerobik itu dampaknya ada nggak sih untuk kaki? Untuk memperbaiki kaki yang sakit-sakit seperti itu Bu. Atau makin sakit gitu. Makin sakit. Dan untuk orang yang berumur, Iya. ya berumur lagi itu
sebenarnya boleh nggak sih katanya? Karena kan yang pernah saya baca gitu, kalau untuk kayak saya ini kan lebih disarankan pilates atau yoga. Jadi kan dia lebih lentur. Nah, itu lebih santai sih gerakan. iya. Nah, apakah aerobik nggak bermasalah? Oke, saya jawab. Iya, saya tutup dulu. Iya. Terima kasih. Kalau dijawab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya gini Bu, ini olahraga aerobik itu sebenarnya senam aerobik kita ya Bu ya. Kalau aerobik itu jenisnya di dalam aerobik itu ada senam, ada renang, ada jogging, ada bersepeda. Itu jenisnya aerobik. Yang kita bahas, yang Ibu pertanyakan tadi, senam aerobik ya kan. Senam aerobik itu sebenarnya umum Bu, umum. Dan kembali lagi kepada instrukturnya yang kita bawa, yang kita undang ke tempat ini. Misalnya tadi di Kim sini ya Bu, setiap Sabtu itu kan kita selalu ngirimkan guru gitu ya kan, yang berbeda. Kemudian yang Ibu pertanyakan tadi terhadap tulang ya Bu ya, tulang itu pengaruh nggak, atau tambah sakit, atau sembuh, atau sebaliknya gitu, sembuh atau malah sebaliknya tambah sakit, seperti itu ya Bu ya. Setahu saya kita namanya olahraga ya Bu ya, olahraga, metabolisme tubuh kita bekerja ya Bu ya, bekerja. Jadi seluruh organ tubuh kita bekerja, pastinya kan larinya ke lutut gitu, supaya pastinya lebih baik sih Bu, lebih baik, supaya tidak, jawabannya lebih baik, tidak malah sebaliknya sakit gitu. Berarti kalau lebih tambah sakit, senam aerobik yang kita lakukan, lutut Ibu misalnya, lutut Ibu ya, kakinya tambah sakit, itu berarti salah, ada yang salah gitu Bu. Iya, ataupun Ibu pernah cedera hati, abang gimana Bang? Atau bisa juga itu pernah jatuh gitu. Cuman kalau biasa sih penyakit udah yang usia sedikit lanjut itu di tulang ya, tulang. Bahkan ada yang osteoporosis ya, tulang. Kalau aerobik itu menurut saya kita tergantung melaksanakan aerobiknya itu, senam aerobiknya itu bagaimana gitu Bu. Jadi ada pemanasan. Itulah kita harus ikuti prosesnya Bu, pemanasan, inti dan pendinginan. Kalau kita langsung kencang itu yang malah kita bisa pingsan ya kan Bu. Jadi jawabannya itu malah memperbaiki Bu, kalau senam aerobik bagus, karena kita ada gerakan squat, nah, ada gerakan squat dan ada gerakan jalan di tempat. Beat musik yang kita pakai itu low impact. Jadi di aerobik ini ada 3 jenis. 3 jenis di senam aerobik ini. Ada aerobik low impact, ada aerobik mix impact, dan high impact. Jadi yang kita pakai di kantor itu yang low impact, yang ketukannya di bawah. Ya, yang mix impact itu dia kaki kita udah terangkat, ada lompat. Nah, ya. Kalau kita yang low impact tetap di tempat, step touch, ada fist step. Ya. Kita dengar aja dulu ya. Oh iya. Oh iya. Siap. Nah, yang kedua, olahraga yang seperti apa yang efektif kami lakukan untuk mengurangi penumpukan seperti itu gitu? Atau misalnya olahraga yang apa supaya bisa sehat lah dengan aktivitas kami, misalnya jam 8 masuk dengan aktivitas yang kebanyakan duduk tanpa banyak menggunakan fisik ya, jalan atau
menggunakan fisik lah. Kita kebanyakan duduk dan menggunakan tangan untuk mengetik gitu ya Kang. Di depan komputernya. Gitu sampai jam sore, jam 4 atau jam 5 maupun sampai 8 jam kerja. Ya. maupun lebih ya Bang kebanyakan. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Bayu tadi, kita sangat kurang untuk melakukan aktivitas yang misalnya yang Abang sampaikan 3 kali dalam seminggu itu olahraga minimal. Itu memang sangat jarang kali kita lakukan kebanyakan. Nah itu olahraga yang seperti apa menurut Abang dengan aktivitas pekerjaan yang seperti ini? Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali untuk Mbak ya saya manggilnya. Boleh ya? Tadi manggilnya Abang, sekarang saya manggilnya Mbak ya. Jadi Ibu. Oh iya Ibu. Oke, langsung saya jawab. Intinya dari pertanyaan yang Ibu ajukan, jenis olahraga apa? Iya, Mbak ya. Olahraga apa untuk yang menghilangkan lemak ya? Tadi lemak dari dalam tubuh kita. Semua olahraga bisa menghilangkan lemak, itu jawabannya ya. Lemak itu dihilangkan dari mana? Dari kalori yang sudah terbakar dari olahraga yang kita lakukan. Jadi sementara yang Mbak bilang tadi, kita olahraga cuma seminggu sekali di sini ya, setiap hari Sabtu. Itu kurang efektif ya. Maksudnya kurang efektif kali ya, seminggu sekali gitu loh. Seminggu sekali, kemudian pada olahraga pagi itu bisa dihitung maksimalnya yang terbakar kalori itu. Kalau kita biasa saya menghitung juga sama teman juga di tempat fitness, itu 300 kalori. Sementara kalori makanan yang kita makan itu lebih dari seperti itu ya kan, lebih dari itu kalori yang masuk yang menjadi kalori di tubuh kita, jenis makanannya gitu. Kemudian untuk menghilangkan lemak itu tadi, kita harus dari sekarang konsisten kita manajemen diri kita. Pola makan, tadi kan pola makan dijelaskan juga sama Mbak Usna ya, Ibu Usna. Pola makan yang tidak teratur itu dapat menyebabkan badan menjadi gemuk ya, kegemukan, berat badan naik gitu. Jadi semua olahraga itu bagus. Semua jenis olahraga itu bagus, senam aerobik, zumba, yang efektif, semua olahraga efektif kalau kita melakukannya sesuai ya, maksudnya targetnya itu tercapai gitu loh. Misalnya tangannya lurus, yes. Contohnya ya, gerakan olahraga itu kita lakukan dengan baik dan benar seperti itu. Misalnya mbaknya melakukan sit up, melakukan sit up itu badan mbak bungkuk gini, salah. Yang benar tegak. Ini kan targetnya untuk otot perut ya kan. Jadi kita lakukan berulang-ulang seperti itu tadi programnya. Kita melakukan sit upnya, lakukan 3 set, per setnya 10 repetisi ataupun 8 ya, 8, 10, 12, 16, 18, 20 gitu, tangkap 2 genap. Seperti itu. Kita program, kita manajemen diri kita untuk giat berolahraga. Kemudian pola makan kita, ataupun diet, program diet. Porsi makan kita dikurangi. Diet bukan berarti kita nggak makan ya. Diet bukan berarti kita tidak makan. Iya, diet kita tetap makan, tapi porsi makannya dikurangi. Iya. Semua olahraga efektif ya. Jadi jawabannya semua olahraga efektif asalkan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan olahraga tersebut. Misalnya aerobik, kita lakukannya dengan sungguh-sungguh. Yes. Tangan gimana lurus, kita melakukannya dengan maksimal. Mudah-mudahan target kita tercapai untuk menurunkan berat badan, terutama berat badan dulu, kemudian lemak
itu menyusulilah. Yang pertama sehat, kemudian olahraga itu ya. Yang pertama sehat, kedua bonusnya berat badan turun, ketiga kita lebih percaya diri ya, lebih fresh gitu. Jadi ada lagi Mbak. Jadi semua olahraga efektif ya, setuju ya. Asalkan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, kemudian kita terprogram ya, program 1 minggu 3 kali, pola makan kita jaga, istirahat kita cukup, seperti itu ya. Oke, lanjut Bang. Ya, luar biasa ya, udah terjawab lah ya Kak, udah tergambar lah sedikit ya. Yang penting intinya kalau diet itu bukan berarti Tidak makan. itu dia. Itu dia. Oke. Ya. Intinya olahraga teratur, walaupun itu hanya gerak-gerakan gitu ya. Ya, kita mau dengar sharing juga nih dari olahragawan profesional Kims yang ada di belakang. Olahragawan dulunya waktu muda ya Pak ya. Waktu muda dulu Bapak ini olahragawan. Ya. Mungkin dari Pak Barum tadi pengen sharing ya. Oh ya, boleh Pak maju ke depan. Ya, beri tepuk tangannya untuk kita semua. Ya, mungkin ini sebagai penutup nantinya. Ya, akan sharing terkait dengan pengalaman pribadi mungkin atau apa ya selama ini yang pernah dilakukan. Di sini. Oke, makasih Bang Rudi. Silakan Pak. Dan Bang Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya karena ini acaranya apa DNS apa SND sharing and discussion. Jadi saya bikin sharing juga. Ini menarik memang masalah kesehatan. Saya bersyukur ya karena umur saya masih 56 Januari nanti, dan saya olahraganya setiap minggu. Alhamdulillah dikasih kesempatan Tuhan di sini dan ngajar. Jadi olahraga saya hari Selasa naik ke lantai 4 ngajar, pulang balik hari Rabu juga Naik turun tangga Pak. naik ke lantai 4, Naik turun tangga. iya. Dan siangnya jam 1 naik lantai 3 gitu. Dan katanya sehat buat jantung gitu ya. Betul Pak. Kita daripada kalau kita ke mall, Nah, tapi kita di mall semua udah pakai eskalator ya. Oke. Atau Jadi- kalau memang seperti sekolah Bapak, kalau ada tangga lebih bagus ya kan? iya, nggak ada lift. Ada lift, Pak. Kalau ada tangga, nggak ada lift memang. Jadi terpaksa. Jadi kalau naik ke lantai 4, di lantai 3 saya tarik nafas dulu gitu. Dan itu olahraga, buat saya olahraga. Betul Pak. Dan alhamdulillah tiap Sabtu juga dihajar Bu Evi di sini. Oh ya. Olahraga lagi dan itu sangat baik. Kemudian saya berenang ya, terakhir waktu Bu Odi ke Jogja, suntuk sendiri pagi-pagi saya berenang. Nah, saya masih bisa 500 meter berenang. Gaya dada. Ya, dan itu Berarti 10 PP. Iya, 10 tapi- panjang lapangan kolam renang. Iya, Paradiso, kolam renang 50 itu. Iya. Tapi saya Unimed 50. Iya, Berarti lebar. 10 kali PP ya Pak ya. lebar dulu, baru nanti udah Panjang. panas baru panjang. Iya betul Pak, Oke, pemanasan. jadi itu, nah kenapa saya cerita ini, dari muda saya memang lasak. Seumur-umuran 20-30 saya lasak dan hasilnya seperti ini. Saya pengen pesankan pada adik-adik semua, jangan malas olahraga, itu aja. Supaya anak saya, ya, anak saya sebaik kalian kan, itu heran lihat piala di rumah saya, ada piala pingpong, ada piala bulu tangkis, macam, ya. Piala angkat besi nggak ada, angkat tolong juga nggak ada. jadi angkat bodi. Jadi itu kenapa? Karena semua saya bisa, tapi nggak prestasi lah. Jadi sharingnya itu, mumpung masih 20-30 silakan olahraga. Ya, dan hasilnya nanti terasa di kepala 4, kepala 5. Kalau enggak, banyak adik kelas saya udah game duluan. Kalau belum game karena ajalnya belum datang, diajak makan durian nggak bisa, diajak makan sop kambing nggak bisa, diajak
makan yang berlemak-lemak nggak bisa. Itu kayak Bang Rudi tadi buat diabetes, jantung segala macam. Stroke ya. Stroke ya. Jadi uangnya 1 koper masuk restoran yang bisa cuma nasi putih, air putih, semuanya. Sayur rebusan. Sayur rebusan. Syukur-syukur ada pelayan yang agak putih disuruh duduk dekat dia gitu. Kenyang ya Pak ya? Kenyang dia. Ya, gitu. Ya. Tapi kalau saya bawa uang 30.000 masuk warung pizza pinggir jalan maksudnya. Ya betul Ya, semua bisa diembat. Ya, tadi belacannya enak kali Bu. Ya, banyak yang nggak bisa makan itu ya kalau udah kepala 5. Gitu Bang Putih ya. Betul Pak. Oke, sabar banget ya. Nah, itu olahraga ya. Jadi saya masih berenang. Sabtu saya nikmati sekali Bu Evi, terima kasih banyak. Sampai rambut saya juga berkeringat. Kalau nggak percaya tengok gitu ya. Beginiin keringatnya. Itu olahraga dan itu penting. Kemudian tadi sesi pertama itu kesehatan. Ya, saya ingat satu referensi yang saya baca bahwa sumber penyakit itu adalah di perut, di makanan. Pola makan yang banyak sekali salah yang kita lakukan. Ya. Tadi dibilang jam sekian sarapan, jam sekian. Saya sudah tadi teriak, siapa yang nggak sarapan? Pak Barum, memang benar. Karena saya hanya mengikuti hadis Nabi, nggak ada pola makan pada konsep Islam. Nabi bilang adalah makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu konsep sehat. Dan konsep kedua, hadisnya sahih, ya, saumu fasihu, puasalah dan engkau akan sehat. Kita umat Islam diberi karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala 1 bulan full dalam 1 tahun mempensiunkan, bukan mempensiunkan, mengistirahatkan usus, dan itu sangat sehat. Dan di situ banyak sekali pengetahuan tentang kesehatan. Kenapa Nabi Muhammad menyuruh kita berbuka puasa dengan buah? Itu artinya bahwa jantung, usus dibuat warming up dulu dengan buah dan yang manis-manis. Dan itu bisa kita implementasikan pada kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena kita banyak salah kaprah, nggak tahu ala mana, tapi makan dulu baru makan buah. That's wrong. Itu salah besar. Pelajaran sudah dikasih Nabi pada saat bulan puasa. Buah itu dimakan sebelum makan. Ya, ketika kita lapar ada buahnya duluan dimakan, bukan nasi. Karena kesehatan juga bilang bahwa kalau kita makan dulu, kemudian kita makan buah, maka akan terjadi proses pengasaman terhadap makanan yang sudah masuk di lambung kita. Makanya akan muncul asam lambung, asam urat dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang konsep yang salah yang kita buat. Lupa saya. Jadi makan itu makan buah duluan. Kemudian kita makan itu bukan untuk sehat tapi untuk kenyang. Itu juga konsepnya salah. Ya, ketika ada kesempatan semua diembat. Seolah-olah usus kita, lambung kita ini tembolok yang bisa masuk semua. Itu juga salah. Makan itu ada 2, kebutuhan biologis dan kebutuhan sosial. Kebutuhan biologis, makan itu untuk kenyang dan sehat. Ya, halalan toibah. Tapi banyak yang makan halalan tidak toibah. Semua diembat. Pesan nasi, pesan jus, minum teh manis dingin. Itu nggak sehat, kata ahli kesehatan. Kenapa? Lemaknya yang kita makan diembat sama buah yang dingin, asam, lemak, jenuh itu akan ngendap. Itu yang dibilang Mela tadi, ngendap di perut, ngendap di paha. Terakhir kita jadi budiman, bulat di mana-mana. Jadi udah mulai ada gejala budiman nih, bulat di mana-mana. Ya enggak, saya lihat situ Bu, enggak lihat Ibu. Nah, jadi banyak sekali yang konsep-konsep begitu diajarkan agama kita. Ya, olahraga juga tadi Husna nyinggung olahraga yang paling bagus itu 5 kali 1 hari itu sholat. Saya luruskan rukuk itu ya kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah engkau seperti
aku sholat. Coba rasakan sensasinya waktu rukuk. 90 derajat. Bukan ini, tapi di sini ditariknya. Betis. Jadi ini kuat ini. Kemudian yang duduk di antara dua sujud, ambeien tadi, itu bukan duduknya, tapi jempol yang kita tekuk. Itu mencegah penyakit ambeien dan banyak sekali setiap gerakan itu. Makanya kita sholat jangan kayak patung ayam, ya ada tumak minahnya. Ya, ketika kita begini, di sini rasakan sensasinya. Ketika kita sujud, itu aliran darah ke otak. Jadi anak-anak yang selalu sholat jarang yang keluar dari 5 besar rankingnya, paling nggak 10 besar, karena otaknya akan cukup oksigen dan aliran darahnya akan lancar. Banyak sekali masalah kesehatan yang diajarkan oleh agama yang ditampung oleh ahli kesehatan. Apa misteri di balik itu? Jadi kesehatan dipadu dengan agama, hasilnya kita sehat dan bugar. Kalau ajal itu lain cerita. Ya Bang Rudi ya. Betul Pak. Abang saya umur 50 tahun belum sampai, yang paling tua ya, di Agustus, Januari meninggal. Belum 50 tahun. Dia sudah pengendalian 9. Apa namanya? Senam napas itu Satria Nusantara. Hanya 1 jam prosesnya, meninggal. Ya, itu ajal. Tapi kalau kesehatannya, wah, saya sama dia berenang memang. Kami selalu sparring partner waktu muda. Itu ajal, lain lagi. Tapi untuk kesehatan, itulah yang selalu bisa kita ambil referensi, terutama agama kita juga sudah memberikan cara-cara hidup yang sehat. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kenapa kita pagi-pagi subuh basah kepala untuk wudhu? Baca referensinya, besar sekali manfaatnya. Misteri 5 kali kita subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu juga dalam kesehatan mental dan konsentrasi. Ketika kita khusyuk sholat, itu sangat baik juga untuk kesehatan jiwa. Mungkin itu sharingnya, dan terima kasih sekali lagi Bang Rudi, bahwa olahraga itu silakan dilakukan ketika kita masih kepala 2, kepala 3, hasilnya akan kita nikmati nanti ketika kita kepala 4 dan 5. Mudah-mudahan saya nanti kepala 6, kepala 7 masih begini juga. Amin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Bafrum yang sudah, ya beri tepuk tangan ya, yang sudah memberikan apa ya, semacam masukan terkait dengan proses selama ini yang dilakukan gitu. Sungguh luar biasa. Jujur saya nggak nyangka gitu, umurnya udah berapa? 57 ya Pak ya. Oke. Saya kira masih 40-an Pak. Iya. Oke ya. Itu tadi ya, memang benar banyak fadilahnya yang kita dapat dari gerakan-gerakan sholat, dan bersyukurlah kita sebagai orang muslim. Itu intinya sih sebenarnya, karena mau nggak mau kita dibiasakan untuk itu gitu kan, secara tidak langsung, bahwa Islam ini yang mengajarkan kita untuk sehat gitu kan, mengajarkan kita untuk lebih bersemangat lagi gitu ya. Yang terbaik yang diberikan oleh Islam ini, itu baru satu ibadah, belum lagi ibadah-ibadah yang lain kan, puasa dan sebagainya gitu ya. Jadi dapat jasmani dan rohaninya kita dapat ya Pak ya, dari sholat seperti itu.